Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardiansyah, STMT. Saya adalah dosen tetap program studi D3 Teknik Informatika Politeknik Aceh Selatan. Video ini dibuat sebagai syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang yang saya geluti, salah satunya adalah algoritma pemrograman. Dalam kesempatan ini, saya mendeskripsikan tentang mata kuliah ini secara rinci, yang mana mata kuliah ini mempelajari bagaimana memahami dan menggunakan algoritma sebagai kerangka berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan logika. Sebagian besar mata kuliah ini berupa latihan-latihan yang secara intensif guna meningkatkan kemampuan para mahasiswa dalam melakukan pencarian solusi permasalahan logika yang dituangkan ke dalam suatu algoritma. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester 1 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini diampu 16 pertemuan dengan 14 kali tatap muka yang membahas materi kuliah dan 2 kali ujian tulis, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa menganalisa konsep dan teori dasar matematika ke dalam sistem komputasi. Yang kedua, mampu menganalisis algoritma guna menghasilkan solusi yang relevan dan tepat sasaran. Yang ketiga, mampu menganalisis algoritma beserta kompleksitasnya dengan mengintensifkan konsep-konsep suatu algoritma. Adapun materi yang dibahas meliputi kontrak kuliah, pengantar algoritma, penyajian algoritma, struktur dasar algoritma, struktur data algoritma, metode searching dan sorting. Sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu, yang pertama, terdapat ujian akhir semester dengan bobot persentase sebesar 15%. Untuk ujian tengah semester 15%. Untuk tugas harian 30%, untuk tugas besar 30%, dan untuk kuis 10%. Berikut akan saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah algoritma pemrograman dengan materi penyajian algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik siang ini? Sepertinya siang ini agak panas ya, tapi nggak apa-apa, tenang aja. Selama Anda masih semangat, ya saya juga semangat gitu. Tapi kalau Anda nggak semangat, ya saya tambah semangat gitu kan. Jadi hari ini ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu berdasarkan keyakinan Anda masing-masing. Kurang lebih 1 menit, cukup dalam waktu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelumnya saya perlu mengkaji, mereview apa yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, di mana algoritma itu adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Oke. Itu yang Anda harus camkan ya. Jadi setiap kita membuat algoritma itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Tetapi dengan menggunakan tahapan-tahapan yang logis. Oke ya. Itu jangan Anda lupakan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita untuk menyajikannya. Algoritma itu bagaimana cara menyajikannya ke dalam beberapa notasi gitu di dalam kita belajar dalam bahasa pemrograman.
Ya, jadi pokok bahasan kita hari ini itu mengenai karakteristik, penyajian, dan beberapa studi kasus yang nanti akan kita bahas. Kemudian kita akan diskusi. Jadi kita akan berbanyak ini diskusi, teori sedikit ya, sehingga adik-adik mendapatkan pemahaman ya, bagaimana algoritma ini bekerja. Oke? Nah, mari kita lihat karakteristik algoritma itu. Ada yang pertama itu precise. Deklarasi instruksi ditulis secara eksplisit, jelas ya, tanpa ada bagian yang hilang. Pasti tanpa ada keraguan. Jadi algoritma itu nggak ambigu. Ya, jadi dia harus jelas. Jadi kalau seandainya itu ambigu, pada saat orang lain membaca atau melihat atau melakukan hal yang sama, dapat masalah yang sama, dia akan error dia. Ini ke kiri atau ke kanan ya. Jadi seandainya kalau ada 3 cabang jalan, kalau kita menyelesaikan memilih ini, tapi kita menyatakan di algoritma kita itu pilihlah 3, terserah mau yang mana, kan nggak jelas tuh. Kecuali kalau misalnya pakai jalan mana saja itu sampai tujuannya sama gitu. Ya, yang kedua efektif. Tidak ada instruksi yang tidak mungkin dilakukan oleh pemproses yang melaksanakan instruksi tersebut. Yang ketiga harus terminate, harus ada akhir. Tujuannya tuh harus ada, harus jelas ya. Jadi jangan sampai nggak ada tujuan Anda membuatnya. Artinya solusinya itu nggak ada kesimpulannya. Jadi harus ada conclusion. Jadi algoritma itu harus berhenti. Nah, yang keempat memiliki input, proses, dan output yang tepat. Dan yang kelima, jumlah langkah berhingga dan tertentu. Apa maksudnya di sini? Berhingga itu apa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi jangan sampai seperti ini, tak berhingga. 1, 2, 3, titik, DST dan seterusnya. Ya, dan seterusnya itu sampai kapan? Sampai berapa kali gitu. Jadi harus kita tetapkan. Oh cuma 10 langkah gitu. Oh cuma 5 langkah. Untuk kasus ini sih 5 langkah selesai nih, gitu ya. Jadi harus ada langkahnya itu tertentu dan jelas. Oke. Fungsi algoritma yang pertama itu untuk memecahkan permasalahan yang besar menjadi sederhana. Jadi kalau ada masalah, beberapa orang memiliki pandangan yang berbeda dalam menyelesaikannya. Bisa itu rumit ya, bisa itu sangat sederhana, bisa itu biasa-biasa saja, tergantung dari cara orang melihatnya, cara orang menyimpulkan bagaimana sih solusinya. Sebagai contoh misalnya, Anda diminta sama orang tua Anda untuk pergi ke pasar membeli bawang. Ini Anda dalam status baru bangun tidur. Apa yang harus Anda lakukan? Bangun tidur, lapor minta duit, ambil kunci, kendarai sepeda motor, jalan nyampe ke pasar, beli, udah selesai, pulang, lapor, mak nih dia. Ya. Itu satu. Ada sebagian orang, dia pergi mandi dulu, bangun tidur dia pergi mandi dulu, gosok gigi, berpakaian rapi, baru pergi sana. Baru menyelesaikan tahapan yang tadi sudah dilakukan pada tahap pertama tadi. Jadi masing-masing orang itu mempunyai
perbedaan cara pandang dalam menyelesaikan atau melihat suatu masalah. Jadi masing-masing orang beda. Jadi makanya kalau kita kira-kira kalau dikasih tugas itu, apa pendapat Anda? Itu pasti nggak ada, boleh ada yang sama pendapatnya. Pasti harus beda. Setidaknya kami pergi ke pajak. Misalnya, saya pergi ke pasar. Pajak dan pasar hampir sama. Dalam pengertian berbeda orang kan. Tetapi di situ ada perbedaan. Maka setiap tugas itu hendaklah dikerjakan secara sendiri-sendiri. Apalagi yang berhubungan dengan opini ya. Yang kedua, dapat digunakan secara berulang. Ingat tadi, contoh tadi. Besok disuruh lagi, kira-kira akan dilakukan tahapan yang sama? Dengan cara yang sama? Itu dia maksudnya ya. Dapat digunakan secara berulang. Jangan kalian bikin nanti, Pak, kita simpelkan Pak, misalnya. Pakai pintu Doraemon. Pakai pintu kemana saja gitu. Ya jangan seperti itu ya. Terlalu banyak hayalan. Ketiga, mudah ditemukan kesalahan pada saat terjadi error. Nah, seperti tadi yang saya katakan, contoh yang tadi, ya, kita dapat menemukan beberapa kesalahan yang dapat kita lihat. Contoh, kita bisa lihat pada saat dia bangun tidur, mungkin secara tidak sadar dia lupa pakai pakaian. Misal, ya, kadang lupa pakai sendal. Jadi bisa kita lihat, mudah kita temukan. 4, mudah melakukan modifikasi. Nah, ini dia intinya ini. Jadi punya orang, cara orang menyelesaikan masalah itu, kita bisa melakukan modifikasi sesuai dengan pandangan kita. Dengan tahapan yang sama mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang perlu disisip atau perlu yang harus kita delete misalnya, atau kita hapus langkah-langkahnya itu. Jadi bisa kita melakukan modifikasi. Yang kelima, proses dokumentasi lebih mudah dan efisien. Jadi lakukanlah secara efisien, sederhanakan. Jadi kalau ada banyak itu, ya Anda sederhanakan saja. Bukan maksudnya untuk kita mempermudah ya. Oke. Jenis dan bentuknya. Nah, ada algoritma percabangan atau pemilihan, ada algoritma perulangan, ada algoritma runtutan. Kalau pemilihan, artinya algoritma yang kita gunakan untuk memilih. Contoh misalnya, jika hari hujan, maka kita akan mandi hujan gitu. Atau jika hari hujan kita tidur misalnya. Atau jika hari hujan saya lapar. Nah, jadi ada beberapa pilihan. Jika tidak hujan bagaimana? Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kita buat. Algoritma perulangan. Jadi algoritma ini digunakan untuk mengulang beberapa banyak perintah. Ya, nanti kita bahas untuk ini perulangan ya. Dan ada runtutan. Menentukan dan melaksanakan instruksi secara bertahap yang dimulai dari langkah-langkah awal hingga akhir. Jadi kalau kita sajikan itu, kalau start itu digambar seperti ini, kalau input seperti ini, jajaran jenjang, kalau proses itu persegi 4, output sama halnya dengan input, dan yang terakhir M. Jadi bagian ini itu input, ini proses, dan ini output. Contohnya apa misalnya? Anggap saja kita mau menghitung lebar ya. Panjang kali alas misalnya. Oke, di sini
sama dengan oke. Kita cari luas misalnya. Seperti itu ya. Jadi ada startnya, ada inputnya, ada prosesnya, dan ada output. Dan itu harus berhenti, N. Nah, Anda bisa rubah itu mulai atau itu selesai ya. Itu terserah. Mana yang nyaman dan mana yang bisa Anda pahami. Dan orang lain juga bisa paham. Nah, penyajian algoritma itu dapat menggunakan flowchart. Ya, ini tadi dikatakan dengan flowchart. Ada lagi namanya piscode. Piscode ini menggunakan kata-kata atau bahasa tulisan seperti kita. Contoh misalnya 1. Mulai. 2. Input. Panjang. 3. Input. Lebar. Hitung. Atau Anda tulis ini proses. Proses hitung lebar. Panjang kali lebar. 5. Output lebar. 6. Selesai. Anda mau gunakan bahasa Cina, Anda mau gunakan bahasa Jepang, Anda mau gunakan bahasa Inggris, ya terserah. Bebas saja. Kalau Anda merasa nyaman pakai bahasa Afrika juga boleh. Atau bahasa Dayak juga boleh, nggak masalah. Yang penting Anda paham dan Anda bersosialisasi ya menggunakan bahasa Dayak, ya pakai bahasa Dayak gitu. Jadi no problem tuh, nggak ada masalah. Oke. Yang ketiga itu bahasa alamiah. Bahasa alamiah itu seperti kayak kita. Seperti kita lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana hubungan antara masalah dengan solusi dalam pemrograman? Oke. Masalah dengan solusi. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram, di sini ada masalah, kemudian ada pemecahan di sini dengan menggunakan kode atau algoritma, sehingga itu nanti menghasilkan solusi. Nah, sama seperti ini. Ya, algoritma itu nggak akan terjadi, ya, jika masalah nggak ada. Apa ada punya masalah? Enggak. Berarti ya nggak perlu mikir apa-apa. Contohnya gini, Anda punya masalah, saya lapar, hari hujan, saya ingin makan, tempatnya jauh. Bagaimana caranya? Dengan teknologi sekarang, Anda tinggal buka, apa contohnya? Gojek. Atau Anda, nggak ada aplikasi Gojek karena kita berada di daerah pedesaan. Paling nggak kan ada ojek ya, ojek juga gitu. Kita bisa WA nomornya. Bang, tolong pesan nih bang, gitu ya. Bang, tolong pesan bang. Ya, ini. Nanti COD ya. Nah, gitu ya. Nah, itu salah satu solusi. Dan kenapa kita nggak perlu menuliskannya?
Ayo, kenapa kita nggak perlu menuliskannya? Hal-hal seperti itu kenapa kita tidak perlu membuat notasi yang serumit ini? Contoh lain misalnya, saya sakit gigi. Kira-kira solusinya apa? Kok tahu? Ya kenapa tahu? Apa memang dari kecil langsung berpikir langsung apa itu? Nah itulah namanya kita di dalam kepala kita itu sudah ada yang namanya program. Jika Anda dicubit, Anda akan terasa sakit. Jadi sistem itu yang bekerja di bagian kepala kita ya. Makanya kita itu adalah yang paling sempurna. Oke, sampai di sini kita akan buka diskusi. Apa yang ada yang ingin dibahas atau ada yang belum jelas? Kalau tidak ada, kita simpulkan saja. Atau mungkin ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar apa? Algoritma. Bagaimana teknik penyajiannya? Bagaimana karakteristik sebuah algoritma? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan? Nah, itu yang kita pelajari tadi ya. Oke ya. Oke, baiklah. Sampai di sini saya harap kita di rumah masing-masing akan belajar ya. Nanti akan saya kasih tugas setelah ini. Sebelumnya kita absen dulu ya. Tika? Ramadan? Nah, dia Ramadan nih diam-diam aja nih. Kenapa? Siang ngantuk. Ambia? Fatwa? Aldo? Kairunisa, Ulfa, Salsabila, Aziza, Salman. Oke. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga hari ini apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.